Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keizinannya kita dapat hadir di musala ini untuk melaksanakan salat tarawih, isya, tarawih dan witir, dan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di dalam musala ini. Juga salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, keluarga kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang berhadir pada kesempatan ini, bukan jadwal saya yang lalu, beberapa hari yang lalu jadwal saya tidak sempat, dan saya gantikan pada hari ini, pada malam ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang saya ketahui sesuai dengan pengetahuan saya yang terbatas, yaitu tentang satu hal yang penting sekali kita selalu bergelut sehari-hari, yaitu tentang jual beli. Nah, jual beli ini sering kita anggap remeh, ya, padahal ada tuntunan di dalam Islam bagaimana seharusnya jual beli. Nah, di dalam Islam Allah mengingatkan kita bahwa jangan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain secara batil. Nah, dalam jual beli ini sebenarnya kalau tidak benar-benar, ya, itu bisa termasuk ke dalam perbuatan yang batil. Apa itu perbuatan yang batil? Perbuatan yang penuh tipu muslihat, di mana satu pihak diuntungkan tapi dengan merugikan pihak yang lain. Nah, di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, artinya Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, kalau riba ini banyak sudah kita dengar bagaimana orang membahas tentang riba. Itu di Aceh ini juga sudah sangat sering didiskusikan tentang riba. Tapi jual beli ini yang sehari-hari kita geluti, ada yang disebut, ya, oleh Rasulullah melarang dua hal, yaitu yang pertama jual beli al-hasyah. Nah, jual beli al-hasyah ini adalah jual beli yang kalau zaman dahulu itu dengan cara melempar batu kerikil. Jadi seperti misalnya ditumpuk barang, ya, kemudian tidak ada kepastian barang yang mana, itu baru ditentukan yang mana dipilih setelah dilempar batu kerikil, di mana yang kena. Nah, itu artinya diundi, ya, diundi. Barang mana yang dipilih setelah melempar batu, itu yang pertama. Yang kedua adalah gharar. Gharar ini adalah jual beli yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, inilah mungkin yang perlu kita ingat,
ketidakpastian ini apalagi sekarang ini atau tidak jelas adalah pembelian online. Ya, pembelian online ini sering tidak jelas. Bukan hanya online tapi juga jual beli yang yang sehari-hari. Yang pertama tidak jelasnya apa? Tidak jelasnya tidak ada kepastian tentang serah terima. Ya, misalnya kita sudah bayar, tapi barangnya tidak sampai. Ya, barangnya tidak sampai. Nah, ini sering terjadi. Atau tidak online, tapi dengan teman. Biasanya kita hanya tunjukkan foto. Ya, ini seringkali foto. Ini barangnya. Ya, tapi barangnya tidak pernah terjadi serah terima. Sudah dibayar, tidak ada serah terima. Nah, yang kedua, tidak jelas wujudnya. Tidak jelas wujudnya ini adalah barang yang dibeli belum terlihat bendanya. Nah, biasanya ini kalau di petani adalah ijon, ya, ijon. Atau membeli sapi yang belum lahir. Ya, nanti sapinya saya beli atau saya jual, nanti ada yang beli. Nah, yang beli ini membayar, ya, tapi sapinya belum jelas, ya, apakah sehat, tidak sehat, ya, belum terlihat. Nah, ini tidak jelas wujudnya, tidak jelas wujudnya. Nah, yang ketiga adalah tentang ketidakpastian harga. Nah, harga ini sering kita alami juga, misalnya kalau kita memesan sesuatu, ya, jasa atau buat rumah, tapi harganya tidak sepakat di awal, ya, kerja terus, ya, nanti di ujung baru ditentukan harga. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh karena itu bisa termasuk perbuatan yang batil tadi, ya. Yang batil ini sebenarnya luas, ya, mungkin yang tidak berfaedah atau mengandung penipuan, ya. Tapi yang jelas yang gharar tadi adalah yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan. Nah, jadi yang ketiga itu tentang harga. Nah, kalau beli online mungkin harganya jelas, ya, jelas. Tapi ada yang keempat, yaitu tidak jelas kualitasnya. Nah, kualitas. Nah, kualitas ini bisa kita lihat misalnya barangnya besar digambar besar, ya, tahu barangnya sampai kecil, ya. Atau ya, kita pesan barang A, tahu yang datang barang B, ya. Nah, ini juga ketidakjelasan. Jadi gharar tadi adalah ketidakjelasan, ketidakpastian dalam empat hal tadi. Ya. Nah, jadi walaupun, ya, tadi Allah itu menghalalkan jual beli, ya, tapi jual beli yang bagaimana? Ya, kalau gharar tadi tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi ada juga gharar yang disebut, ya, gharar yang ringan. Yang ringan ini misalnya kalau kita membeli mangga, ya, mungkin ada 1-2 yang tidak manis, asam, ya. Nah, kita nggak boleh juga komplain, tadi sudah ditipu, ya. Nah, orang jual mangga juga nggak tahu dia kalau itu asam. Malah kalau kita kembalikan dia bilang saya aja 1 keranjang datang asam semua. Nah, jadi mungkin dia tidak tahu juga karena dia beli juga dari orang lain, ya. Nah, jadi mungkin itu gharar yang kecil yang diperbolehkan, ya. Atau kita beli durian, sering kita beli durian, beli 4 biji, ya. Ternyata 2-nya tidak bisa dimakan, ya. Tapi sekarang alhamdulillah penjual durian itu sudah mau buka, ya, sudah mau buka semua, jadi ada isinya. Sampahnya dikembalikan, itu sudah bagus juga, ya, lebih transparan.
mungkin harganya lebih mahal sedikit. Nah, tapi kalau beli dengan buahnya, tentu itu ada spekulasi. Tapi itu spekulasi yang ketidakpastian yang ringan, ya, bisa kita katakan ringan, ya. Misalnya juga jual beli jasa, ya, misalnya menggunakan toilet, ya, toilet yang berbayar. Nah, ini sebenarnya yang rugi bukan pemilik toiletnya, ya, tapi bukan yang beli yang rugi, tapi yang punya toilet. Apa ruginya? Ketidakpastian dalam penggunaan air, ya. Nah, kadang-kadang airnya 1 ember, ya, atau kerannya dibuka terus di dalam, nggak tahu. Yang rugi yang punya. Dan itu mungkin ya kesalahan kecil lah, ya, mungkin itu bisa dimaafkan. Jadi kira-kira jual beli yang dimaafkan. Nah, apa ciri-ciri yang gampang? Yang gampang ini yang kita sebut tadi gharar yang berat, ya, atau jual beli yang tidak diperbolehkan adalah yang pertama menimbulkan permusuhan, ya, atau caci maki, ya. Setelah beli kita caci maki di belakang, ya. Nah, itu tidak baik, ya, karena tidak pasti dari. Atau ya menimbulkan kebencian, ya, kebencian karena merasa tertipu. Nah, ini mungkin kita menganggap remeh karena sehari-hari kita, apalagi sekarang sudah jual beli online, hati-hati. Apalagi menggunakan informasi lewat WA. Banyak orang yang tertipu, ya, beli mobil, bahkan beli beli tanah, ya, cuma di foto tanah orang dan di kebun di mana di foto. Nah, kita sudah bayar panjang, ya, dengan hanya dikirim foto lewat WA. Itu kita sudah tertarik langsung, ya, kita membayar panjang. Setelah itu nggak jelas orangnya. Nah, itu juga termasuk jual beli yang sebenarnya penuh dengan penipuan dan menimbulkan kebencian sesama muslim, karena yang lakukan banyak juga yang muslim. Nah, ada lagi misalnya jual beli mobil, ya, mobil bekas terutama. Mobil bekas ini kan tidak kita tahu kepastian, yang tadi itu ketidakpastian dalam hal wujud bendanya, ya, apakah mobilnya pernah tabrakan atau rusaknya parah. Nah, sebaiknya kita yang menjual ini transparan, kita mengatakan bahwa kelemahannya ini, jadi supaya harganya juga disesuaikan. Jangan jual mahal tapi barangnya penuh dengan penipuan. Jadi mungkin itu sekedar sharing untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.